Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada pembahasan masalah niat. Dan di samping ayat-ayat yang telah kita baca, kemudian hadis-hadis, maka yang berikutnya adalah aqwal al-ulama, ucapan para ulama dari kalangan salafus saleh dan pengikut mereka pada generasi-generasi berikutnya. Disebutkan ucapan Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh min al-amal, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, bahwasanya Yahya ibn Abi Katsir menyatakan dengan kalimat ta'allamun niyyah, pelajarilah niat, fa innaha ablagh min al-amal, karena niat itu lebih baligh, lebih tinggi dari amalan itu sendiri. Ini amalan dengan niatnya justru yang lebih tinggi adalah niatnya. Maka kata Yahya ibn Abi Katsir, ta'allamu, pelajarilah an-niyah, perbaikilah niat hingga kita ketika beramal niatnya benar, niatnya tepat, niatnya ikhlas. Demikian pula dikatakan oleh Zabid Al-Yami. Al-Yami adalah nisbah kepada Yam, satu daerah atau satu desa tempat beliau dilahirkan di sana. Beliau Zabid ibn al-Harith ibn Abdul Karim rahimahullah, yang dianggap thiqah oleh Imam Bukhari dan juga oleh Ibn Hibban. Beliau meriwayatkan dari Ibrahim an-Nukhai, dan di antara ulama yang meriwayatkan dari dia adalah Malik ibn Maghul dan Al-A'mash. Yani seorang rawi yang thiqah, seorang ulama ahlul hadis, itu Zabid al-Yami. Dia juga berkata, "Inni la uhib an takuna li niyatun fi kulli shay, hatta fi at-ta'ami wasyarab." Kata beliau rahimahullah, sungguh aku ingin untuk aku memiliki niat dalam segala amal perbuatanku, termasuk makan dan minum. Ikhwani fillah azakumullah, seorang ulama menyatakan dirinya ingin selalu memiliki niat walaupun daripada perkara-perkara yang biasa dikerjakan seperti makan dan minum. Perkara-perkara yang mungkin kita ketika melakukannya sama sekali tidak memiliki niat apa-apa, sekedar makan gitu saja atau sekedar minum begitu saja. Tetapi beliau Zabid al-Yami menyatakan, sungguh aku ingin kalau aku itu memiliki niat dalam segala amalku sampai masalah makan dan minum. Tentunya orang yang lapar kemudian makan, dengan orang yang lapar kemudian meniatkan ketika makannya, ya Allah, aku meniatkan dengan makan ini, aku ingin berniat agar bisa mensehatkan badanku dan bisa beribadah kembali. Agar aku mendapatkan dukungan untuk beramal saleh. Agar aku bisa beribadah kepadamu dengan kuat. Maka nilai amalan yang dia lakukan berbeda dengan orang yang tadi makan binatang ternak, sapi, ataupun yang lainnya. Ketika lapar otomatis makan. Tapi apakah sapi punya niat selain untuk mengenyangkan perutnya? Tidak punya niat apa-apa kecuali naluri yang dia ingin kenyang karena dia lapar. Itu saja. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, yang Allah katakan bahwa manusia dan jin ini diciptakan untuk beribadah kepadanya, maka tentunya makan dan minumnya pun punya tujuan. Makannya, minumnya bertujuan agar dia bisa beribadah lebih kuat, bisa beribadah lebih baik, dan agar makan minumnya dalam keadaan dia mendapatkan pahala di sisi Allah, di samping gizi yang ada pada badannya, juga dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Atau juga niat melaksanakan perintah Allah. Saya makan ini niatnya karena ingin melaksanakan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kulu washrabu wa la tusyrifu.
Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Maka ketika makan dan minum pun seorang yang arif, seorang yang bijak, dia akan memiliki niat. Tidak sekedar mengenyangkan perutnya, tidak sekedar menghilangkan hausnya, tetapi dia memiliki niat. Seperti apa yang dikatakan oleh Zabid al-Yami rahimahullah. Dan dia juga pernah berkata, Inwi fi kulli syai'in turidul khair, hatta niyah atau hatta khurujuka ilal kannasah. Niatkanlah pada semua amalanmu yang kamu kehendaki dengannya kebaikan. Ini niatkanlah, niat ikhlas karena Allah dan niat yang benar agar mendukung dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai keluarnya kamu menemui tukang sapu, hendaklah kamu punya niat yang baik. Maka ini pada kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang bekerja di rumahnya, membersihkan ini dan itu, beberes rumahnya, Masya Allah. Apa niatnya? Supaya kalau tamu datang, akan memuji rumah kita, bersihnya ya, Masya Allah. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkannya hanya pujian. Tidak mendapatkan selain itu. Tetapi barang siapa yang mengingat hadis Rasulullah, bahwa kebersihan syatrul iman, setengah dari keimanan, tahur adalah syatrul iman. Atau karena dia menghendaki sesuatu yang lebih bersih, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan Rasulullah menghendaki dan menyukai yang bersih, maka dia dapat pahala. Di samping juga dia mendapatkan pujian mungkin, tapi dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah karena amalnya niat karena Allah. Atau seorang wanita yang bekerja di rumahnya, niat karena ingin berbakti kepada Allah dengan taat pada suaminya, itu pun mendapatkan pahala. Maka ikhwan fillah azakumullah, diriwayatkan oleh Zabid atau dikatakan oleh Zabid al-Yami bahwasanya aku ingin untuk meniatkan segala amalanku dengan niat yang baik, dengan niat ikhlas karena Allah atau karena dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga jadi ibadah. Perkara yang tadinya ada, yang tadinya biasa-biasa saja, kebiasaan sehari-hari, tetapi ketika dia niatkan karena Allah, dia niatkan untuk mendukung ibadah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikutip pula oleh Daud al-Ta'i bahwa Daud al-Ta'i pernah berkata, Ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyyah wa kafaka bihi khairan wa in lam tansib. Kata Daud al-Ta'i rahimahullah, aku melihat kebaikan itu seluruhnya terkumpul pada satu perkara, yaitu husnun niyyah, kebaikan niat. Ini segala kebaikan terkumpul dalam satu perkara yang namanya husnun niyyah. Kalau niatnya sudah baik, maka akan terkumpul sekian kebaikan. Dan dikatakan oleh beliau selanjutnya, wa kafaka bihi khairan, dan cukup bagimu dengan husnun niyyah tadi sebagai kebaikan, kalaupun engkau tidak berhasil, kalaupun usahamu gagal, tidak mendapatkan nasib, tidak mendapatkan bagian, tetapi cukup dengan niatnya tadi kamu mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini keistimewaannya kalau memiliki husnun niyyah. Tetapi kalau tidak memiliki husnun niyyah, tidak memiliki niat yang baik, maka ketika gagal, ya gagal seluruhnya. Dia tidak mendapat apa-apa, nol. Tidak mendapatkan apapun, dunia wal akhirah. Karena niatnya hanya ingin masalah dunia, ingin keuntungan duniawiyah, atau ingin pujian manusia, supaya orang lihat begini, supaya orang lihat begitu. Maka ketika dia gagal upayanya, apa yang didapatkan? Tidak dapat apa-apa. Apa yang dia niatkan tadi supaya orang puji, jadi gak dipuji karena gak berhasil. Apa yang dia inginkan keuntungan duniawiyah, dia gak mendapatkan keuntungan apa-apa karena gagal. Tetapi kalau orang itu memiliki niat yang benar dalam hatinya, niat yang ikhlas karena Allah, untuk Allah, dan dalam rangka mendukung ibadah kepada Allah,
maka kalaupun gagal, niatnya sudah dapat pahala. Ini dikatakan wa kafa bihi khaira atau kafa bihi khairan wa illam yunsib. Cukup dia akan mendapatkan kebaikan dengan niatnya ini kalaupun gagal usahanya. Berarti di mana inti yang akan mendapatkan nilai? Di niatnya. Maka upayanya kalau berhasil dia dapat 2, kalau gagal dia dapat 1, niatnya. Kalau berhasil dia mendapatkan niatnya dan juga mendapatkan apa yang dituju dari amalannya. Ikhwani fillah azakumullah. Juga masih Daud At-Tai menyatakan wal birru himmatut tuqa walau ta'allaqat jami'u jawarihihi bihubbid dunya laraddathu yawman niyyatuhu ila aslih. Yang namanya kebaikan adalah himmatut tuqa, adalah satu kehendak yang kuat untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat untuk baik, niat untuk bertakwa. Ini albir. Maka kalaupun suatu saat dia lalai, kemudian anggota badannya seluruhnya ta'allaqat bihubbid dunya, anggota badannya seluruhnya terkait dengan cinta dunia, maka niscaya laraddathu yauman niyyatuhu ila aslih, maka niscaya niatnya akan mengembalikan dia kepada asalnya. Artinya orang itu tidak akan terus-menerus di dalam kelalaian. Orang itu tidak akan terus-menerus di dalam penyimpangan, karena dia sudah memiliki niatut tuqa, niat untuk bertakwa, sudah memiliki niat untuk menjadi orang yang bertakwa. Manusia, sebagaimana namanya manusia, dalam bahasa Arab disebut insan karena diambil dari kata nisyan, banyak lupa, banyak salah. Sehingga manusia keliru, salah, lupa, itu wajar, kemanusiaan atau manusiawi sifatnya. Tetapi dikatakan khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang keliru dan salah dia cepat bertaubat. Iya toh? Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam berbuat keliru, berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang keliru, sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat, at-tawwabun, yang selalu bertaubat. Maka ikhwan fillah azakumullah, kenapa dia bertaubat? Kenapa dia menyesali perbuatannya yang salah? Karena dia punya niat khair, karena dia punya niat takwa. Himmatut tuqa, itu albir yang raddathu ila asli, yang kalau dia lalai suatu saat maka bisa dikembalikan oleh niatnya tadi kepada asalnya. Tetapi orang yang memang tidak punya niat, yang memang tidak punya keinginan untuk bertakwa, kapan dia akan jadi baik? Tidak pernah akan jadi baik. Tidak pernah dia akan kembali kepada jalan yang lurus, karena dia memang tidak punya niat, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, tidak punya himmatut tuqa. Maka ikhwan fillah azakumullah, seorang yang di hatinya memiliki tekad, keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang takwa, maka orang itu sebagaimana manusia, mungkin ketika dia keliru atau salah, maka niat tadi suatu saat akan menyadarkannya, kenapa kok saya begini? Dia kembali kepada jalan yang lurus dan taubat kepada Allah, astagfirullah. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Daud At-Tai, la raddathu yauman niyatuhu ila asli, maka niatnya pada suatu hari akan mengembalikan dia kepada aslinya, kepada niat utamanya, yaitu menjadi orang yang takwa. Wa an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ia mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama, menyatakan, sungguh ma'alajtu syai'an ashad, tidak pernah aku memperbaiki sesuatu
yang lebih susah daripada memperbaiki niatku. Mengapa demikian? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, li'annaha tataqallabu 'alayya, karena niat itu terus berbolak-balik dalam diriku. Ini menunjukkan kalau niat itu susah diperbaiki. Kalau ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama besar, imam, yang kalau saja peninggalan-peninggalannya dari ilmunya tercatat secara lengkap, niscaya nilainya seperti madhab-madhab yang 4. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar, seorang ulama, menyatakan kesulitan. Saya merasakan yang paling sulit memperbaiki adalah memperbaiki niat. Yang paling susah untuk diperbaiki adalah memperbaiki niat. Kenapa demikian? Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena yang namanya niat selalu berbolak-balik. Pertama berangkat niatnya ikhlas karena Allah. Detik berikutnya sudah berubah. Ketika ketemu seseorang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, dia lihat saya berangkat. Berubah lagi. Ketika melihat lagi ada sesuatu keuntungan yang lain, wah, saya dapat ini. Berubah lagi. Terus begitu. Yang namanya niat tataqallab. Tataqallab aina? Di mana? Fil qalb. Di dalam hati. Al-qalb. Yang qalb disebut qalb li'annahu tataqallab. Jantung disebut dengan qalb karena dia selalu berbolak-balik, kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begitu. Sehingga kita diajarkan untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Tetapkan hati-hati kami untuk istiqamah di atas jalanmu. Diajarkan untuk berdoa kepada Allah dengan memanggil ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Karena demikian keadaan hati, berbolak-balik terus. Dan niat itu adanya dalam hati. Sekarang niatnya ini, tiba-tiba berubah niatnya itu. Tadinya niatnya begini, tiba-tiba berubah niatnya begitu. Dan terus berubah, berganti. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sungguh tidak ada yang paling sulit untuk memperbaiki kecuali memperbaiki niat. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kita harus memperhatikan masalah niat ini karena susah. Kita harus ekstra untuk berupaya lebih. Berupaya dengan upaya yang lebih dalam memperbaiki niat. Agar kemudian kita bisa istiqamah di atas niat yang khair, di atas niat yang ikhlas, di atas niat yang benar. Wa an Yusuf ibni Asbab, dinukil pula dari Yusuf ibni Asbab, dia berkata, takhlusun niyah min fasadiha ashad ala al-amilina min tulil ijtihad. Dinukil di dalam Al-Hilyah oleh Abu Nuaim, ucapan Yusuf ibni Asbab yang mengatakan bahwa memurnikan niat min fasadiha, memurnikan niat, membersihkan niat dari kerusakan-kerusakannya, itu asyadda, lebih susah, alal amilin, terhadap orang yang beramal, lebih susah daripada tulil ijtihad. Ijtihad adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk beramal. Orang yang bersungguh-sungguh beramal dan terus bersungguh-sungguh sampai pada waktu yang panjang, ini namanya tulul ijtihad. Terus-menerus dalam keadaan berijtihad dalam waktu yang panjang. Dikatakan oleh Yusuf ibn al-Asbat rahimahullah bahwasanya memurnikan niat dari berbagai macam niat-niat yang jelek, membersihkan niat dari kerusakan-kerusakannya, itu lebih susah daripada amalannya itu sendiri. Subhanallah. Orang beramal dengan amalan salat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu besar, berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Demikian pula ibadah puasa. Berat, besar, kecuali bagi orang-orang yang takwa.
Apalagi kemudian meningkat yang berikutnya, jihad fisabilillah. Dia diminta oleh Allah untuk mempertaruhkan nyawanya fisabilillah, di jalan Allah. Lebih berat lagi. Tetapi niat dia untuk memperbaiki atau niat dia untuk berjihad tadi, ikhlas atau tidak ikhlas, dan dia berupaya untuk mengikhlaskan niatnya, ini lebih susah. Subhanallah. Para ulama menyatakan bahwasanya takhlusun niyah, memurnikan niat, itu lebih susah daripada amalannya itu sendiri. Dan terbukti ternyata ketika ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang berat tadi, ibadah-ibadah besar, tetapi ternyata dia tidak mampu memperbaiki niatnya. Dia mampu untuk berangkat meninggalkan anak dan istrinya ke medan tempur. Dia mampu untuk meninggalkan negerinya, untuk berangkat ke negeri musuh, untuk berperang. Dia mampu untuk menghadapi peluru-peluru musuh. Dia mampu untuk menghadapi rentetan senjata, ledakan-ledakan bom. Dia mampu dalam jihad fisabilillah. Tetapi ternyata dia jatuh ke dalam masalah riya. Dia niatkan jihadnya hanya ingin menunjukkan bahwa saya adalah pemberani. Dia niatkan jihadnya hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pejuang sejati. Hanya ingin menyatakan kepada orang-orang, lihat saya, bahwa saya ini adalah laki-laki tulen. Runtuh seluruh apa yang dia kerjakan. La syai', nggak ada nilainya. Atau niat untuk cari pampasan perang. Kalau saya berhasil memasuki negeri musuh, kalau saya begini, saya akan mendapatkan pampasan perang begitu besar. Karena negeri yang akan diserang ini adalah negeri kaya. Subhanallah. Berubah niatnya dengan mudah. Tiba-tiba hilang semua pahala jihadnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian pula salat. Demikian pula qiyamul lail, salat tarawih. Demikian pula puasa. Ketika mereka mengamalkannya berbondong-bondong berjalan ke masjid, ternyata niat mereka berbeda-beda. Dan ternyata rusak niat mereka. Padahal mereka mampu untuk mengerjakan sholat 11 rakaat atau 21 rakaat atau sekian rakaat. Masya Allah. Tetapi yang lebih berat adalah memperbaiki niatnya. Yang ini mampu dia kerjakan 11 rakaat atau lebih dari itu. Ternyata untuk memperbaiki niatnya dia tidak mampu. Dia memiliki niat-niat yang jelek. Hanya ingin bertemu kekasihnya di masjid. Hanya ingin untuk menunjukkan kalau dia seorang yang baik. Hanya untuk riya. Hanya untuk ini dan untuk itu. Kosong. Nggak ada nilainya sama sekali. Ini makna ucapan Yusuf ibn Asbab. Wa qila lin Nafi' ibn Jubair. Pernah dikatakan pada seorang ulama, Nafi' ibn Jubair namanya. Ala tashhadul janazah? Tidakkah engkau ikut mengantarkan jenazah? Diajak untuk mengantarkan jenazah. Ala tashhadul janazah? Tidakkah engkau menghadiri jenazah atau ikut mengantarkan jenazah? Maka ulama tadi menjawab, kama ant hatta anwi. Tetaplah di tempatmu sampai aku berniat. Sampai memberikan waktu khusus untuk niat. Qala fafakkara hunayhatan. Maka dia berpikir sesaat untuk memperbaiki niatnya. Tsumma qala, kemudian berkata, imdi, berangkat. Ulama bukan orang-orang yang tidak punya kerjaan. Bukan orang-orang yang dalam keadaan tidak memiliki beban-beban ibadah dan beban-beban tugas yang berat. Di antara mereka ada yang hidupnya adalah menulis, membaca, mengajar, dan terus begitu. Tidak punya waktu hanya untuk istrinya sekalipun. Sampai dia tidak pernah berpikir untuk menikah. Sampai raja yang menikahkannya. Khalifah yang menikahkannya. Kenapa engkau tidak menikah? Menikahlah. Kami yang membiayai seluruhnya, kata khalifah. Dinikahkan. Ini gurunya Ibnu Katsir rahimahullah. Setelah dinikahkan, beberapa hari kemudian istrinya ngeluh kepada
penguasa, kepada khalifah, bahwa aku tidak dibutuhkan olehnya. Sampai sekian lama aku tidak disentuh sama sekali. Dipanggil lagi ulama tadi. Kenapa? Engkau dinikahkan dengan wanita yang salihah, yang cantik. Kenapa engkau tidak sentuh sama sekali? Wahai khalifah, aku tidak sempat. Setiap hari datang kepadaku pertanyaan, meminta fatwa dariku dari seluruh penjuru. Dan aku tidak sempat untuk menyentuh istriku karena aku sibuk menjawab pertanyaan. Bagaimana tanggung jawabku di hadapan Allah nanti kalau pertanyaan-pertanyaan mereka tidak aku jawab? Sedangkan aku orang yang memiliki kelebihan ilmu di atas mereka. Maka aku bertanggung jawab untuk membimbing mereka kepada hak. Sampai-sampai khalifahnya mengumumkan. Pengumuman. Mulai sekarang untuk waktu sekian. Sebulan atau sekian minggu. Tidak boleh bertanya kepada syekh. Tidak boleh bertanya pada ulama ini. Supaya bisa istirahat sebentar. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ketika diajak untuk mengantarkan jenazah, dia perbaiki niatnya. Saya mengantarkan jenazah, meninggalkan yang ini, meninggalkan yang itu, kemudian yang ini dengan yang itu lebih baik mana, yang lebih afdol pahalanya di sisi Allah yang mana, dibandingkan, dihitung sampai memperbaiki niatnya dan kemudian lurus niatnya. Sebentar. Sehingga aku memperbaiki niatku atau sampai aku berniat, baru kemudian ayo berangkat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka tentunya apalagi kita orang-orang yang dalam keadaan ilmunya pas-pasan, bukan ulama, tentunya kita lebih rawan lagi untuk dimasuki niat-niat yang salah, niat-niat yang jelek. Rame-rame mengantarkan jenazah ternyata tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan 1 qirat atau 2 qirat, tidak mendapatkan apa-apa karena tidak punya niat apa-apa kecuali sekedar ikut-ikutan. yakni seperti orang yang menyatakan atau seperti orang yang dikubur ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan dikubur, dia hanya menjawab la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Pokoknya manusia berucap sesuatu, kemudian aku ikut. Ternyata ini pun sama. Aku tidak mengerti. Orang-orang rame-rame ke sana, aku ikut ke sana. Rame-rame mereka mengantarkan, aku mengantarkan. Tidak punya niat ikhlas karena Allah, tidak memiliki niat sama sekali mengharapkan pahala, tidak punya ihtisab. Wa qala, dikatakan oleh Ibnu Rajab riwayat berikutnya dari Mutarrif ibni Abdullah qala salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahin niyyah. Baiknya hati itu tergantung baiknya amalan, dan baiknya amalan tergantung baiknya niat. Salahul qalb, baiknya hati, bi salahil amal, dengan baiknya amalan. Kenapa demikian? Karena aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Yazid bimadza? Bertambah dengan apa? Bi ta'ah, wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan, imannya berkurang. Dengan ketaatan, imannya bertambah. Maka dengan amalan saleh, iman semakin bertambah. Hatinya semakin baik. Semakin beramal, imannya semakin kuat. Maka hatinya semakin baik. Maka dikatakan di sini oleh Mutarrif rahimahullah bahwa salahul qalbi bi salahil amal, hati akan menjadi baik kalau amalannya baik, dan amalan dikatakan baik kalau niatnya baik. Subhanallah, berputar. Hatinya akan jadi baik karena amalan soleh. Amalan solehnya dikatakan soleh karena niatnya benar. Niat yang ada dalam hatinya benar.
Berarti niat yang di hati ini benar, kemudian beramal saleh, iman bertambah. Niatnya ikhlas karena Allah, amalannya pun saleh, bertambah lagi imannya. Beramal lagi dengan amalan saleh berikutnya, bertambah lagi, sehingga dia menjadi orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang saleh, yang Allah katakan illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang dalam keadaan utuh, tidak cacat, tidak rusak, tidak pula memiliki berbagai macam kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ucapan para ulama sangat banyak yang berkaitan dengan masalah niat. Bahkan para salafus saleh, sebagian mereka menyatakan, disebutkan salafus saleh karena tidak satu, tidak dua, sekian para ulama, maka disebutkan oleh Ibnu Rajab dengan kalimat qala ba'dus salaf. Berkata sebagian para ulama salaf, man sarrahu bi an yukmila lahu amaluhu atau bi an yakmula lahu amaluhu falyuhassin niyyatahu. Barang siapa yang ingin untuk amalannya menjadi lebih sempurna, maka sempurnakanlah niatnya. Maka bersihkanlah, baikkanlah niatnya. Fa inna Allah azza wa jalla ya'jurul 'abda idza hasunat niyyatuh. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang niatnya benar, niatnya baik. Hatta luqmah atau hatta bil luqmah, walaupun dengan sesuap makanan, dengan sesuap nasi. Artinya kalau niatnya hasanah, kalau niatnya baik, maka Allah akan beri nilai dan Allah akan berikan pahala dan Allah akan sempurnakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata sebagian salafus saleh, bahwasanya orang yang ingin amalannya menjadi sempurna, maka niatnya harus diperbaiki. Niatnya harus dibersihkan. Niatnya harus diikhlaskan karena Allah, untuk Allah, dalam rangka mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, niatnya sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, sehingga amalannya menjadi sempurna dan Allah berikan pahala di sisinya. Berkata Ibnu Ajlan, la yasluhul amal illa bithalath. Tidak akan sempurna, tidak akan baik satu amalan kecuali dengan 3 perkara. Takwa kepada Allah, niat yang benar, yang baik, dan kecocokan dengan sunnah. Amalan tidak akan sempurna, tidak akan saleh kecuali dengan 3 itu. Amalan yang saleh adalah amalan yang terkandung di dalamnya 3 perkara. Didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalannya bukan amalan munafiqin. Bukan amalan yang dasarnya nifaqan, hanya berpura-pura, bukan. Tetapi didasari ketakwaan. Yang kedua, niyah hasanah. Niatnya baik, niatnya benar. Yang ketiga, al-isabah, ketepatan. Ketepatan dengan apa? Dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau tidak ada 3 perkara ini, amalan tadi bukan amalan saleh, tapi amalan yang rusak, amalan yang jelek, amalan yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau niatnya jelek, maka bagaimanapun amalannya jelek di sisi Allah. Walaupun amalannya amalan baik secara zahirnya baik, kalau niatnya jelek, maka jelek nilainya. Demikian pula kalau niatnya baik, tetapi ternyata yang diamalkannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, ini tidak ada syarat ketiga, tidak ada isabah, tidak ada ketepatan, kecocokan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
maka berarti dia mengamalkan sesuatu yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Rasulnya, tapi di atas namakan agama. Tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Kenapa kok dosa? Padahal kan niatnya untuk Allah. Karena dia mengatasnamakan Allah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah. Mengatasnamakan agama Rasulullah padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti dia telah berbuat sesuatu perkara yang baru yang dimasukkan dalam agama ini padahal bukan agama. Yang dikasih label agama padahal bukan din, bukan agama. Maka orang ini justru merusak agama ini karena menambah-nambahnya, mengganti-gantinya, merubah-rubah agama ini. Maka al-isabah itu adalah syarat utama. Syarat yang tidak kalah pentingnya dengan niat. Niat adalah syarat yang penting. Demikian pula isabah adalah syarat yang penting. Niatnya harus benar dan amalannya pun harus benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, innama yuridu Allah azza wa jal minka niyatak wa iradatak. Sesungguhnya, kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya Allah menghendaki dari kalian itu adalah niatmu dan kehendakmu. Sampai dikatakan oleh Fudail bin Iyad dengan kalimat innama, hanya saja yang Allah kehendaki dari kamu itu niatnya, niat dan keinginanmu. Loh, amalannya bagaimana? Amalannya tergantung dia mampu atau tidak mampu. Artinya kalau sudah ada niat mengamalkan, sudah ada keinginan mengamalkan, berarti kamu sudah memenuhi perintah Allah. Sedangkan amalannya, apakah kamu berhasil atau tidak berhasil, itu urusan yang kedua. Urusan yang pertama adalah bagaimana niatmu. Ketika Allah katakan kerjakan, ketika Allah katakan salatlah, ketika Allah katakan puasalah, ketika Allah katakan ini dan itu diperintahkan dengan perintah-perintah, apa yang Allah kehendaki dari kalian? Kata Fudail bin Iyad, yang Allah kehendaki dari kalian adalah niatmu. Maka ketika orang-orang itu sudah berniat untuk beramal, sudah mendapatkan pahala. Oh, Allah memerintahkan, saya akan kerjakan. Allah menyuruh kita, maka wajib kita kerjakan. Ayo kita kerjakan. Maka dia kerjakan. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang baru separuh, ada yang sudah 75%. Itu nilainya dari niatnya. Tidak mampu, berarti belum mengamalkan, tapi sudah dapat pahala. Kenapa kok mendapatkan pahala? Padahal dia belum beramal. Dia sudah berniat dan sudah menghendaki, ternyata fisiknya tidak mampu. Allah takdirkan dia cacat, tidak mampu untuk perang. Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Engkau dalam keadaan cacat, engkau udzur. Engkau tinggal di sini saja. Menangis dia. Kenapa menangis? Karena niatnya ikhlas, betul-betul ingin jihad. Betul-betul ingin berangkat, betul-betul ingin melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niat itulah yang mendapatkan di sisi Allah pahala sempurna. Seperti hadis yang kemarin kita baca, yang Rasulullah SAW menyatakan ketika berangkat bersama pasukannya menaiki bukit, menuruni lembah. Kata Rasulullah SAW, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian menuruni lembah atau menaiki bukit, tetapi atau mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Masalaktum wadian, tidaklah kalian menuruni lembah, tidaklah kalian menaiki bukit, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Habasahumul udzur, hanya saja mereka terhalang oleh udzur. Berarti apa yang dikehendaki oleh Allah intinya? An-niyah. Seperti kata para ulama tadi, kata Fudail bin Iyad. Berarti intinya adalah punya niat apa enggak kamu ini?
dan tidak bisa membohongi diri sendiri, apalagi membohongi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sungguhnya niat sih pengen berangkat. Tapi dalam keadaan tumpang kaki di hadapan rumahnya, menghadapi kopi, dalam keadaan santai. Saya punya niat pengen jihad, saya punya niat ingin berangkat untuk sholat, ingin berangkat untuk haji, punya niat. Jangan membohongi diri sendiri. Dan kalian tidak bisa berdosa kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang di hati-hati kalian, dan Allah Maha tahu khainatal anfus wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan jiwa dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Allah Maha tahu. Yang namanya niat, dari tadi kita sebutkan niat adalah niat yang ikhlas dan jujur. Keinginan karena Allah. Itu yang dimaksud. Sehingga otomatis dia akan berupaya, akan berusaha. Dan kalau dalam keadaan gagal tidak mampu, itu betul-betul tidak mampu. Betul-betul dia tidak bisa. Dia mau berangkat, lumpuh kakinya. Bagaimana akan berperang? Sehingga dia menangis, saya ingin jihad. Ya Rasulullah, biarlah aku ingin memegang bendera saja. Sehingga ada seorang yang cacat dalam keadaan buta karena menginginkan dan memaksa, ya Rasulullah aku ingin berangkat, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat. Hanya memegang bendera karena dia buta. Sampai dipatahkan tangan yang satu, dia pegang dengan tangan yang lain. Dan terus begitu. Ini namanya punya niat. Dan sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Apakah berhasil atau tidak berhasil amalannya, dia sudah mendapatkan pahala. Maka sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita adalah agar kita melaksanakan perintahnya dan kita berniat untuk mengamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan sebisa-bisanya. Bukan seenaknya, tapi sebisa-bisanya. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sebisa-bisa kalian. Atau seperti hadis Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang dilarang olehku tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Kerjakanlah sebisa-bisa kalian, dan kalian punya niat yang ikhlas untuk mengamalkan perintah Rasul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun ternyata tidak mampu, sudah mendapatkan pahala niatnya, sudah mendapatkan pahala keinginannya untuk beramal saleh. Demikian ya ikhwan fillah azakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.